Halo, apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan modul pembelajaran di KKN Kewirausahaan dan hari ini kita akan membahas tentang modul perencanaan, strategi, dan program. Tentunya bersama saya dari Universitas Padjadjaran. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya merancang kewirausahaan bagi warga, objek pemberdayaan di desa ataupun lokasi kuliah kerja nyata kita yang mengacu kepada kekuatan lokal, tapi pendekatannya inovatif untuk kemudian dituangkan dalam rancangan model bisnis yang penting untuk menjadi kompetitif. Nah, ini perlu dirasakan dan dirancang dengan baik. Kenapa? Karena ini akan mendapatkan dampak yang luas bagi masyarakat selepas kita tinggalkan daerah KKN tersebut. Nah, ada 6 tahapan perancangan strategi dan pengembangan program usaha yang akan dibimbing lewat tahapan-tahapan tersebut. Yuk kita masuk ke perumusan pertama, yaitu perumusan konsep usaha. Jadi perumusan konsep usaha ini perlu pendekatan yang benar-benar holistik. Salah satunya menggunakan proses design thinking untuk melahirkan model-model yang benar-benar merujuk kepada penggunanya atau user experience design. Kita mulai dengan proses observasi, sintesa, brainstorming, kemudian kita masuk ke pengambilan keputusan, purwarupa atau prototyping, dan kemudian peluncuran konsep model usaha. Yuk kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu adalah merumuskan visi usaha. Nah, tahapan ini adalah tahapan yang paling challenging juga. Kenapa? Karena inilah alat ukur di mana kita membawa bisnis-bisnis atau kegiatan-kegiatan di tempat KKN kita memiliki alat ukur yang benar. Karena itu harus sungguh-sungguh kita memiliki visi usaha yang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Nah, bagaimana caranya merumuskan visi usaha? Kita bisa mengajak kawan-kawan di desa dan kawan-kawan teman-teman KKN kita untuk melakukan proses perumusan visi. Perumusan visi itu biasanya dinamakan oleh visioning namanya. Jadi visioning itu menggagas kemana arah kita dan mau jadi apa kita dalam waktunya kapan. Sehingga visioning itu biasanya diturunkan dengan kerangka waktu. Nah, kerangka waktu ini juga nanti diturunkan dengan kriteria keberhasilan. Nah, selama KKN kewirausahaan ini tentunya yang menjadi penting adalah ketika kita meninggalkan desa, meninggalkan kriteria keberhasilan. Jangan sampai visioning-nya tidak dilakukan, kerangka waktunya tidak diarahkan, tapi kriteria keberhasilannya pun menjadi terabaikan. Jadi ingat bahwa perumusan visi usaha itu terdiri dari 3. Lakukan visioning dengan baik dan benar, secara inklusif dan bersama-sama, buat kerangka waktunya, dan capai kriteria keberhasilannya. Nah, inilah salah satu tools di mana kita bisa membuat sebuah visioning dalam 5 langkah. Ini sangat menarik, ini didesain oleh Design Better Business, ini cukup membantu kita untuk mengajarkan kawan-kawan peserta KKN dan juga warga untuk merumuskan statement visinya. Nah, jadi statement atau pernyataan visi itu biasanya berupa kalimat apakah usaha kita mengarah kepada sesuatu yang dituju dengan tahapan-tahapan yang terdiri dari 5 langkah. Jadi pertama kita isi dulu vision statement-nya. Jadi ini berupa kalimat dan gimana caranya kita menuju ke sana ditentukan dengan 5 bold step atau 5 langkah menuju visi teman-teman di daerah KKN. Jadi 5 tema apa aja yang bisa mewarnai usaha ataupun bisnis di desa tersebut atau di lokasi tersebut. Apakah itu lingkungan, apakah itu energi, apa itu kesehatan, apa itu pangan atau keamanan. Silakan. Kira-kira di lokasi tersebut yang paling kontekstual untuk diaplikasikan dalam vision statement ini mana yang paling berpengaruh? Silakan dicantumkan sehingga nanti kita bisa memperoleh gambaran utuh tentang visi yang akan dilakukan di desa tersebut. Nah, kemudian kita akan membuat 5 tangganya. Nah, anak tangga ini menjadi sangat penting karena ini akan menuju kepada keberhasilannya. Maka yang perlu dilakukan adalah 5 langkah dari mulai misalnya ya, kita menganalisa dulu, kemudian punya petanya, kemudian menciptakan koalisi-koalisi pemandu untuk perubahannya misalnya, atau kemudian melakukan kegiatannya dan akhirnya kriteria keberhasilannya terwujud. Nah, kadang-kadang si vision statement ini akan buyar kalau kita nggak melakukannya secara bertahap. Oleh karena itu, pastikan dalam kerangka waktu tersebut kita memiliki 5 tahapan sehingga
visi dari usaha yang didirikan atau visi dari kegiatan KKN itu bisa terwujud dengan baik. Nah, dengan vision statement ini juga sangat menarik. Kenapa? Karena kita juga mengidentifikasi apa saja sih sebenarnya yang jadi pendukung bagi kegiatan-kegiatan kita. Apa sebenarnya yang bisa memperkuat? Maka di sini kita isi dengan lihat ekosistem sekeliling, apa yang kira-kira yang bisa jadi support dan juga apa yang bisa jadi daya dukung bagi pergerakan kita, entah itu orang-orangnya, networknya, sumber dayanya, ya, atau bahkan dana misalnya, atau bahkan peralatannya. Tapi dalam sebuah kegiatan menuju vision statement ini juga ada permasalahan, yaitu challenge. Kita nggak sebut itu sebagai permasalahan, tapi challenge, biar positif gitu auranya. Sehingga teman-teman bisa menuliskan challenge di sini, dan dituliskan apa saja kira-kira yang bisa menghambat, tapi dalam artian bisa ditanggulangi bersama dengan strategi-strategi yang jitu. Tuliskan semuanya di situ, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran utuh dalam mencapai visi tersebut, warnanya apa saja, entah itu keamanan tadi saya bilang, pangan, atau kesehatan, atau energi, atau apapun. Kemudian kita tahu visinya, berapa lama dan langkahnya apa saja, dengan hambatan atau tantangan serta dukungan apa saja. Nah, ini namanya big picture atau gambaran besar dari apa yang akan kita lakukan. Nah, jangan lupa juga tadi saya sudah jelaskan bahwa dukungan ini jadi penting. Banyak sekali ya dukungan-dukungan yang sebenarnya bisa kita jalin seperti jejaring, sumber daya manusia, Man, Machine, Material, Method, Money ya, biasanya kita sebutkan sebagai 5M. Man, sumber daya manusia, Machine, mesin-mesin apa saja yang bisa kita akses dan dari siapa saja, siapa key partnersnya, kemudian juga material, kira-kira materi-materi apa saja dan didapatkan dari siapa, kita petakan narasumber serta key partnersnya, kemudian juga money ya, kalau ada gitu teman-teman kita yang bisa mendukung daya dukungnya. Kemudian juga akhirnya terakhir adalah Man, Machine, Material, Method, Money ya. Itu menjadi penting untuk kita petakan, ada nggak kira-kira dukungan tersebut. Berikutnya adalah tantangan. Tantangan ini adalah sebuah hal yang paling esensi nih untuk diatasi dalam KKN tersebut. Jadi KKN ini akan punya dinamika yang sangat seru kalau ada tantangannya. Tapi kalau semuanya dukungan ya nggak seru juga. Tapi kalau ada tantangan, ini pasti bakal seru karena kita akan mencoba mengurainya satu persatu sehingga kita bisa mencapai visi yang akan kita datangkan. Sehingga kita udah gitu membuat 5 langkah baik ke depan berupa 5 bold step. Misalnya teman-teman akan berapa lama di lokasi tersebut, kemudian kita bagi menjadi 5 langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga punya visi yang tercapai. Jangan lupa bahwa vision canvas ini juga bisa diterapkan di kerja KKN-nya atau di objeknya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membuat 5 bold step vision canvas ini. Pertama adalah di kelompoknya, yang kedua adalah di objek pemberdayaannya. Nah, ini menjadi penting sehingga kita tahu langkah kita untuk melakukan program-program yang baik, tetapi juga kita tahu bagaimana caranya meninggalkan sesuatu bagi para penggerak kewirausahaan di lokasi tersebut dengan memberikan penjelasan bahwa usaha ini akan mencapai kemajuan yang luar biasa jika langkah-langkah ini bisa dilakukan. Oke, kita akan masuk ke tahapan ketiga, bagaimana caranya merancang model bisnis. Jadi kalau dalam bisnis itu nggak cuma produknya yang harus inovatif, tapi justru model bisnisnya yang inovatif. Produk yang inovatif bisa saja kemungkinan dijiplak sama orang lain. Tapi kalau kita lengkapi dengan model bisnis, keterpaduan antara model bisnis inovatif dengan keterpaduan dengan model bisnis dan produk yang inovatif, justru ini yang akan jadi pembeda buat kita dan memastikan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membedakan bisnis komersil dengan bisnis sosial. Satu persamaan bisnis komersil dan bisnis sosial. Harus punya produk yang sama-sama laku. Harus benar-benar melakukan dengan basis profesional. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Keduanya profit, orientasinya profit. Tetapi yang membedakannya adalah yang pertama, jika teman-teman memiliki visi sosial, biasanya kita akan berperan sebagai pemberdaya. Pemberdaya itu biasanya punya unit usaha, berupa usaha yang mandiri, yang menginspirasi, kemudian merancang dampak berkelanjutannya. Tetapi visinya visi sosial, yaitu biasanya membawa perubahan, perluasan dampak dan replikasi yang lebih baik bagi masyarakatnya.
biasanya melakukan proses-proses pemberdayaan objek masyarakat dengan mengangkat kekuatan lokal yang berdaya saing dan berorientasi kepada inklusivitas dan juga kelestarian lingkungan dan dijalankan secara profesional. Nah, ini adalah visi sosial kita bagi masyarakat. Nah, biasanya bisnis sosial ini punya profit dari produk-produk yang dia jual. Oleh karena itu, dia harus menghasilkan produk yang baik yang diminati pasar. Jadi jangan cuma bikin produk bagus tapi nggak laku di pasaran, itu nggak boleh ya. Jadi ketika kita memiliki profit, maka profit itu dibagi dua. Yang satu reinvest untuk membesarkan usahanya, sebagian lagi ditujukan bagi konsep strategi pemberdayaan berkelanjutan. Jadi profitnya dibagi dua gitu. Itu yang bisnis sosial. Nah, kalau mau bikin bisnis komersil boleh juga. Nah, ini biasanya visinya visi komersil. Visi komersil berbeda karena usaha yang didirikan itu adalah dijalankan dengan profesional, mampu memenangkan persaingan di pasaran dan kemudian dijaga keberlanjutannya. Dan tentunya visi komersil menjadi perusahaan yang unggul dalam bidang tertentu. Nah, kalau visi komersil tentunya punya profit, tapi profitnya juga dibagi dua. Tapi kalau yang tadi sosial itu dibagi untuk penerima manfaat setengah, untuk usaha kita setengah. Nah, kalau yang ini bisa dibagi dua juga, tetapi yang pertama adalah untuk di-reinvest untuk usaha kita, dan yang keduanya adalah untuk mengembangkan usaha baru. Jadi profit itu digunakan untuk nge-reinvest di usaha kita agar lebih besar, atau uangnya digunakan untuk mengembangkan jenis-jenis usaha baru. Nah, ini sangat menarik. Mana yang lebih bagus antara bisnis komersil dengan bisnis sosial? Dua-duanya bagus. Yang paling pasti, penting dilakukan secara jujur, profesional, dan dijaga kesinambungannya. Nah, inilah salah satu bisnis model kanvas ya, dan juga lean model kanvas. Apa bedanya bisnis model kanvas dengan lean model kanvas? Bisnis model kanvas ini kita ngelihat dari helicopter view. Jadi ngelihatnya tuh dari atas gitu, tentang konsep bagaimana kita menjalankan bisnisnya. Tapi kalau lean model kanvas ini digunakan untuk merancang produknya dulu. Jadi baiknya kalian gunakan dulu lean model kanvas, baru model kanvasnya untuk bisnis. Jadi kalau lean model kanvas, biasanya kita mencari unique value proposition dari produk kita. Apakah produk kita itu segmennya siapa? Apakah kita punya unique value proposition konsep sendiri? Dan kita punya high level konsep atau enggak? High level konsep itu adalah sebuah keunggulan dari produk kita yang nggak dimiliki sama produk lain. Nah, itu kita pakai lean model canvas. Jadi pakai dulu lean model canvas, tahu customer segmentnya, tahu early adopters-nya. Early adopters itu adalah siapa nih kira-kira yang bisa nyoba produk ini duluan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh jualan langsung saja sama 100% populasi. Nggak usah kayak gitu. Jadi cari aja early adopters. Early adopters itu biasanya antara 2% sampai dengan 14% dari populasi. Jadi kalau kamu bikin produknya tuh dibuat dulu siapa customernya, dicobain sama 2-14%, kemudian tawarkan unique value proposition-nya berupa apa yang nggak ada dalam produk tersebut. Nah, itu menjadi penting di lean model canvas berupa unfair advantage juga dan juga channel. Jadi unfair advantage juga adalah sesuatu yang memang nggak bisa ditandingi sama konsumen kita. Kemudian apakah produk kita itu memberikan solusi bagi problematika konsumennya? Itu ada di lean model canvas dengan ukuran-ukuran. Sehingga kita bisa menjelaskan bahwa sesuatu produk yang ditawarkan sama customer, dia akan menghasilkan uang berapa, tapi biayanya atau COGS atau HPP-nya itu berapa. Nah, itu lean model canvas. Nah, kalau teman-teman udah valid bahwa si model canvas lean ini udah laku produknya dan sesuai dengan keinginan konsumen, baru beralih ke bisnis model canvas. Nah, kalau bisnis model canvas lebih bagus lagi, kenapa? Karena kita udah mulai punya tim nih, punya tim yang bagus. Kita punya produknya, punya siapa, gimana cara jualnya, gimana cara ngiket pelanggannya lewat customer relationship, jualannya lewat media apa gitu ya. Kemudian di balik itu kita punya tim dan key partners. Jadi kalau bisnis model canvas itu dibagi dua. Jadi ada yang sebelah kanan itu untuk customer segment, yaitu tentang produk yang perlu laku ya dan diinginkan sama konsumen. Yang sebelah kiri itu ngomongin tentang dapur kita, tentang visibility, yaitu aktivitas kita, resource kita, tentang partners kita gitu ya. Nah, itu menjadi penting untuk melakukan proses yang benar-benar visible. Aktivitasnya visible, sumber dananya visible, partnership-nya juga visible.
Dan paling bagian bawah itu ada dua, yaitu cost structure dan juga revenue stream. Cost structure dan revenue stream ini ngomongin tentang duitnya dari mana, gimana, siapa aja, apa aja uangnya, komponen-komponennya, kemudian revenue models. Revenue models itu dapat duitnya dari mana aja nih. Apakah dari penjualan produk, dari merchandise kah, dari pelatihannya, atau dari orang lain. Nah, itu ada di revenue streams. Jadi bedanya antara lean model canvas dan business model canvas itu adalah yang satu buat produk, yang satu buat bisnisnya. Jadi canvas model bisnis ini penting banget buat dirancang sedemikian rupa. Nggak cuma diisi ya, karena model bisnis ini justru adalah kemampuan kita berlogika. Karena kalau satu blok ke blok yang lainnya nggak nyambung, kita nggak akan ngasilin inovasi. Maka pastikan teman-teman belajar sambung menyambungkan antara blok satu dengan blok yang lain, dan jangan lupa bahwa harus user centric. User centric itu adalah mengerti konsumennya. Jadi mulai dari customer segmentnya, kemudian ke value propositionnya, kemudian channelnya, kemudian ngiket konsumennya kayak apa, dan kemudian baru pindah ke blok yang lain. Value proposition dilahirkan dari key activities apa, dilahirkan dari resource-nya apa, kemudian partnernya siapa. Sehingga kemudian kita bisa menghitung berapa biayanya dan dari mana saja si uang akan dilahirkan. Sehingga ini benar-benar perlu dibahas. Saran saya teman-teman nanti habis ini googling namanya 10 tipe inovasi, 10 types of innovation. Nah di situ teman-teman bisa lebih menggali model bisnis yang inovatif agar tidak sama dengan orang lain. Jadi saran saya untuk menggali 10 types of innovation agar model bisnisnya lebih baik lagi. Kita masuk ke tahap keempat di perancangan dan strategi. Nah, gimana caranya kita melakukan proses penjelasan tentang mencapai quick wins. Quick wins itu adalah kemenangan-kemenangan pendek dalam jangka waktu pendek, di mana yang penting dan urgen dilakukan terlebih dahulu. Jadi ada beberapa kriteria ya, ada penting, urgent, itu dilakukan duluan, penting nggak urgent nanti lagi dijadwalkan, ada juga nggak penting nggak urgent yang nggak usah dilakukan. Nah ini biasanya kita pakai matriks di mana quick wins itu ditentukan dengan ada nggak hal-hal yang perlu kita eksekusi segera dan penting. Ada nggak yang penting tapi nggak perlu segera. Sehingga kita akan coba menelurkannya dalam program jangka panjang dan juga jangka menengah. Nah, dalam sebuah upaya, kita nggak bisa berproses terlalu lama ya, maka ada strateginya. Proses yang lama itu biasanya membangun fundamental, membangun manusianya, membangun pemahamannya, itu akan panjang sekali, tapi tetap penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, kita juga perlu dalam waktu dekat memperlihatkan bahwa kita sudah mencapai quick wins. Tapi banyak juga yang terjebak sama quick wins, tapi lupa sama jangka menengah dan jangka panjangnya. Dia suka banget mengeluarkan quick wins atau kemenangan-kemenangan jangka pendek, tapi dia lupa membangun program jangka panjangnya. Tahap kelima, penerapan dan pembangunan model bisnis. Ini juga challenging nih, sangat menantang. Bagaimana sebenarnya kita perlu menerapkan dan membangun model bisnis? Sekarang kita bikin programnya secara detail. Program pengembangan komoditasnya apa yang ada di lokasi tersebut? Bagaimana program pemberdayaannya terkait dengan manusianya ya, SDM yang ada di daerah tersebut, dan program pendukungnya. Nah ini harus pas ya, kadang-kadang kita tuh suka bikin program pengembangan komoditasnya, produknya aja, tapi lupa sama pengembangan SDM-nya. Tapi lupa juga bahwa di sekelilingnya dia itu di dalam sebuah ekosistem. Sehingga jangan lupa untuk melengkapi program pengembangan komoditas, misalnya mengembangkan produk ini jadi punya nilai tambah dengan mengembangkan kemasannya. Tapi jangan lupa juga mengembangkan program pemberdayaannya. Ibu-ibunya dilatih proses pengemasannya, ibu-ibunya dilatih dengan proses pengembangan produknya yang bernilai tambah. Karang tarunanya dilatih dengan digital marketing misalnya. Atau ekosistem lainnya diajak untuk mendukung. Jadi nanti kalau mau bikin lebih teknis lagi, bikin 3 ya. Pengembangan komoditas, pemberdayaan, dan pendukungnya. Oke, kita masuk ke tahapan ke-6, penerapan dan pembangunan model bisnis. Mudah-mudahan masih semangat ya. Sekarang kita monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini menjadi penting. Gimana caranya? Caranya lihat lagi tadi 5 step visionnya, 5 bold step visionnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kan tadi kita udah lihat ya kriteria keberhasilannya.
Kriteria keberhasilannya apa saja? Nah, dari situlah kita monitoring. Nah, monitoring ini tidak boleh hanya berfokus pada produknya saja. Tidak boleh seberapa banyak produknya, tetapi justru yang paling penting adalah perubahan perilaku masyarakatnya. Yang paling penting itu diukur bukan cuma produknya laku berapa, tetapi justru perilaku masyarakatnya. Apakah lebih gotong royong? Apakah lebih terbuka dengan wawasan? Apakah punya network yang lebih banyak? Apakah dia punya kemampuan pemberdayaan yang lebih baik lagi? Apakah dia bisa ditinggalkan dengan kemandiriannya? Nah, ini kadang-kadang terlupakan karena justru yang kita tinggalkan tuh bukan produk dengan kemasan bagus, tetapi justru keterampilannya yang perlu diwariskan setelah KKN. Jadi, silakan buat monitoring, sistem monitoring yang baik untuk pertama, pengendalian produknya atau pemasaran produknya. Yang kedua adalah tentang timnya. Apakah timnya lebih kuat, punya digital mindset kah, punya digital skill kah, punya network. Dan ketiga, keuangan. Oke, terima kasih sudah berkenan untuk belajar bersama kita, bersama kami, tim KKN Kewirausahaan. Semoga materi dan praktek yang dilakukan bisa bermanfaat dan menjadi aksi nyata dalam memberikan dampak bagi warga objek pemberdayaan di lokasi KKN kamu. Selamat berkarya!